Dunia pendidikan di tanah air seketika diguncang oleh sebuah skandal hukum dan keamanan nasional yang sangat mencemaskan, memprihatinkan, serta tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh masyarakat luas. Di balik megahnya tembok sebuah kompleks sekolah swasta ternama yang berlokasi di kawasan pemukiman padat Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ternyata tersimpan rahasia gelap yang sangat mematikan. Sekolah swasta yang setiap harinya dipenuhi gelak tawa dan aktivitas belajar mengajar ribuan siswa-siswi dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas tersebut, ternyata menyembunyikan sebuah gudang persenjataan dan barang haram berskala besar di dalam salah satu unit bangunannya. Sebuah penelusuran internal yang awalnya bertujuan untuk merapikan dan mengalihfungsikan ruangan kosong biasa, justru membuka tabir keberadaan bunker arsenal senjata berskala besar. Ratusan pucuk senjata, ribuan butir amunisi dari berbagai kaliber, mesin perakit peluru rakitan, hingga bungkusan zat yang diduga kuat merupakan narkotika jenis sabu dan ganja, ditemukan menumpuk rapi di dalam ruangan yang selama bertahun-tahun terkunci rapat dari jangkauan publik. Rangkaian penggeledahan lanjutan yang digelar secara bertahap oleh pihak yayasan sekolah dengan pendampingan ketat aparat kepolisian, terus menyingkap fakta-fakta baru yang semakin mencengangkan sekaligus mengerikan bagi para orang tua murid. Ruangan-ruangan rahasia yang dijadikan tempat penyimpanan barang-barang terlarang dan amat berbahaya tersebut diketahui merupakan bekas ruangan kerja milik mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD. Lokasi yang seharusnya menjadi pusat kendali administrasi, penataan kebijakan pendidikan, serta pembinaan karakter anak didik, tanpa disadari oleh warga sekolah, justru disalahgunakan secara terselubung menjadi gudang penyimpanan persenjataan mematikan serta pusat barang terlarang yang melanggar hukum negara. Awal mula terkuaknya penemuan raksasa yang menggemparkan masyarakat luas ini berawal dari rencana kegiatan pembenahan internal yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah dan pengurus yayasan. Berdasarkan lini masa kejadian, peristiwa awal pembukaan ruangan tersebut tercatat terjadi pada Jumat, 10 Juli 2026. Pada hari itu, pihak pengelola sekolah berinisiatif untuk membuka kembali salah satu ruangan di area kompleks gedung yang telah lama terkunci dan tidak difungsikan. Berdasarkan rencana awal pengelola, ruangan tersebut hendak dibersihkan dan ditata ulang agar dapat dimanfaatkan sebagai ruang operasional tambahan bagi para guru dan staf pengajar demi menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, alangkah terkejut dan terguncangnya para staf sekolah saat pintu kayu tebal tersebut berhasil dibuka secara paksa. Di dalam ruangan yang gelap, berdebu, dan lembab itu, para petugas tidak menemukan tumpukan dokumen sekolah atau perabot kantor biasa, melainkan mendapati pemandangan yang amat mengerikan. Mereka menemukan tumpukan perlengkapan taktis berupa sekitar 995 pucuk senjata dari berbagai jenis, amunisi aktif siap pakai, serta beragam aksesori taktis pelengkap senjata api. Mendapati temuan yang sangat membahayakan keselamatan warga sekolah tersebut, pihak kuasa hukum sekolah yang diwakili oleh Hermawanto menjelaskan bahwasanya penemuan awal pada pertengahan bulan Juli lalu langsung memicu kepanikan luar biasa di internal yayasan. Menyadari adanya potensi bahaya yang sangat tinggi di tengah lingkungan belajar mengajar anak-anak, pihak sekolah tidak berani mengambil risiko dan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak yayasan melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum guna mengamankan lokasi kejadian serta meminta pendampingan ketat saat hendak menggeledah ruangan-ruangan terkunci lainnya di seluruh kompleks bangunan sekolah tersebut. Langkah koordinasi ini diambil demi memastikan bahwasanya proses sterilisasi area sekolah dari barang-barang berbahaya dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses pembersihan dan penggeledahan lanjutan kemudian kembali dilaksanakan secara resmi pada Rabu, 5 Agustus 2026. Dengan pendampingan langsung dari jajaran personel kepolisian, pihak sekolah membongkar ruangan terkunci berikutnya yang berada di area unit bangunan milik mantan ketua pengurus Yayasan IWD.
Penggeledahan tahap kedua ini justru menghasilkan temuan yang jauh lebih mengejutkan dan mengkhawatirkan, mengonfirmasi bahwasanya aktivitas di dalam ruangan tersebut bukan sekadar tempat penyimpanan koleksi pribadi biasa, melainkan merujuk pada sebuah aktivitas perakitan persenjataan yang terstruktur. Pemaparan rinci mengenai barang bukti tersebut disampaikan oleh staf ahli Ketua Pembina Yayasan, Untung Sangaji. Dari lokasi ruangan terkunci tersebut, petugas berhasil mengamankan barang-barang berbahaya yang memiliki kualifikasi teknik dan spesifikasi tempur yang amat mematikan. Di antara ratusan jenis senjata yang disita pada pemeriksaan awal, terdapat jenis airsoft gun modifikasi dengan laras polos yang memiliki tingkat presisi serta daya bunuh sangat tinggi, serta satu unit senapan berburu jenis shotgun berkaliber Desember 70. Penggeledahan tidak berhenti sampai di situ semata. Saat tim gabungan merapikan dan menyisir area dalam ruangan kedua, petugas kembali menemukan berbagai komponen senjata api standar militer dan kepolisian yang sangat dilarang dimiliki oleh pihak sipil. Di antaranya adalah laras senjata api khusus untuk kaliber 5,56 mm yang biasa digunakan pada senapan serbu standar tempur, senjata api genggam berkaliber 9 mm dan 40, serta belasan magazin terisi untuk pistol otomatis jenis Glock dan Walther. Bahkan yang paling mengejutkan bagi tim penggeledah, petugas menemukan magazin senapan serbu standar militer tipe M4 dalam kondisi lengkap, serta alat atau mesin pembuat peluru rakitan canggih yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Pihak pengelola yayasan menyatakan kekecewaan, keheranan, dan keprihatinan yang sangat mendalam atas temuan mesin pencetak peluru tersebut. Pihak yayasan mengaku tidak habis pikir bagaimana peralatan tempur berskala besar dan mesin pembuatan amunisi dapat disimpan secara terselubung di dalam lingkungan lembaga pendidikan formal dari jenjang TK hingga SMA. Aktivitas ilegal yang diduga dilakukan secara diam-diam oleh mantan pengurus yayasan tersebut dinilai sebagai bentuk ancaman keselamatan jiwa yang sangat nyata bagi seluruh sivitas akademika dan ribuan murid yang beraktivitas di sekolah setiap harinya. Penyisiran dan penggeledahan mendalam yang dilakukan oleh tim gabungan tidak berhenti pada penyitaan instrumen senjata api dan alat pembuat amunisi semata. Pihak sekolah kembali dibuat mengelus dada dan prihatin setelah menemukan barang-barang terlarang lainnya yang sangat merusak moral di dalam lokasi ruangan terkunci yang sama. Petugas mengamankan beberapa paket bungkusan yang diduga kuat merupakan barang haram narkotika jenis sabu dan ganja kering yang tersimpan rapi di dalam sudut lemari ruangan. Selain zat adiktif terlarang tersebut, tim penggeledahan juga menyita sekitar 25 keping kaset VCD bermuatan konten pornografi dengan berbagai judul film yang berbeda. Keberadaan barang adiktif dan muatan asusila di dalam area lembaga pendidikan swasta ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik kejahatan terselubung dan gaya hidup terlarang yang dijalankan oleh oknum terkait selama rentang waktu bertahun-tahun tanpa pernah terendus oleh pihak pengurus yayasan lainnya. Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, menegaskan bahwasanya proses penelusuran di seluruh kompleks bangunan sekolah tersebut saat ini belum sepenuhnya berakhir. Berdasarkan pemetaan tata ruang kompleks sekolah, masih terdapat beberapa ruangan lain di area dalam yang hingga kini belum berhasil dibuka karena menggunakan sistem penguncian khusus dan terbilang sangat terisolasi dari jangkauan publik. Bahkan, tim hukum dan pengelola sekolah mendeteksi adanya satu konstruksi ruangan khusus di area bawah tanah yang diduga kuat memiliki arsitektur menyerupai bunker atau ruang penyimpanan tersembunyi. Pihak sekolah dan yayasan telah menyampaikan permohonan resmi kepada pihak kepolisian untuk segera membongkar, menggeledah, serta memeriksa seluruh ruangan terisolasi dan area yang diduga bunker tersebut. Langkah ini dinilai sangat mendesak demi memastikan tidak ada lagi barang-barang berbahaya, senjata api tersembunyi, amunisi aktif, ataupun zat-zat haram yang masih tertinggal di area lingkungan sekolah, sehingga rasa aman dapat benar-benar dipulihkan secara menyeluruh. Mendapati laporan kasus yang sangat menggemparkan publik dan berpotensi mengancam keamanan masyarakat ini,
jajaran Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat untuk memimpin proses penyidikan secara komprehensif. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, mengonfirmasi bahwasanya pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dari masyarakat dan pengelola yayasan sejak 15 Juli 2026 lalu. Sebagai langkah hukum awal untuk memproses temuan raksasa tersebut secara legal dan terukur, kepolisian telah menerbitkan laporan polisi model A. Penerbitan laporan resmi ini menjadi landasan yuridis bagi tim Satreskrim dan Sat Narkoba untuk melakukan tindakan kepolisian lanjutan, mulai dari penyitaan barang bukti secara sah, olah tempat kejadian perkara susulan, hingga pemeriksaan para saksi kunci yang berkaitan dengan kepemilikan ruangan tersebut. Saat ini, fokus utama tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tertuju pada penelusuran asal-usul ratusan pucuk senjata, jalur pasokan amunisi aktif, kepemilikan mesin pembuat peluru rakitan, serta jaringan peredaran narkotika yang mengarah ke dalam lingkungan sekolah tersebut. Tim penyidik juga tengah mendalami secara intensif status hukum dan keberadaan mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD, yang ruangan bekas kerjanya menjadi lokasi utama ditemukannya seluruh barang bukti mematikan tersebut. Pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas skandal besar ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu, serta menentukan status hukum bagi para pihak yang terbukti terlibat secara pidana dalam penimbunan senjata dan barang terlarang ini. Penanganan hukum yang tegas dan transparan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi ribuan murid, orang tua siswa, serta para tenaga pendidik di sekolah swasta kawasan Pondok Pinang tersebut. Skandal penemuan bunker senjata, alat pembuat peluru, dan barang haram di dalam lingkungan sekolah ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia. Peristiwa ini menegaskan pentingnya memperketat pengawasan internal terhadap aset dan ruangan bangunan, agar lingkungan suci tempat menuntut ilmu tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab sebagai sarana untuk menyembunyikan kejahatan berskala besar.